Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak mohon maaf, pada pertemuan kita di minggu ini Bapak tidak bisa menghadiri kelas untuk kelas 11 MIPA 1 sampai dengan 5 SMA Negeri 1 Cisolok. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu pembelajaran kita di hari ini. Baiklah, sebelum kalian memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, silahkan kalian mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu di Elok. Oke, jika sudah mengisi daftar hadir, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat trigonometri. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk A-nya sendiri itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada materi pembelajaran berupa persamaan kuadrat ini umumnya berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, pada persamaan kuadrat trigonometri ini, variabel X-nya dapat kita rubah menjadi sinus, kosinus, atau juga dengan tangan. Berarti nanti kita akan mempunyai nilai sinus, atau di sini kosinus, atau juga tangan. Nah, persamaan trigonometri ini terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat, atau mengharuskan kita untuk mengubahnya menjadi bentuk aturan dalam persamaan kuadrat. Nah, kalau untuk perubahannya sendiri, kita ingat ya, materi tentang identitas trigonometri. Nah, di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau mencari cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kalau mencari sin kuadrat X berarti 1 dikurangi cos kuadrat X. Begitu juga untuk sek tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Sepertinya materi ini sudah kalian pahami sebelumnya, akan lanjutkan. Nah, jika ada kata persamaan kuadrat, tentu saja diperlukan kompetensi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, berarti kita harus memfaktorkan. Nah, di sini perlu diingat juga untuk tentang nilai sinus kosinusnya. Nilainya itu minimal min 1 dan maksimal 1. Nah, untuk tips dan trik pengerjaan soalnya, ini. Yang pertama, kalian ubah dulu persamaannya menjadi sama dengan 0. Berarti kan ini cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu, faktorkan persamaan tersebut akan lebih mudah. Misal, P sama dengan cos X. Nah, seperti ini nih. Nah, setelah kalian sudah membuat persamaannya dalam bentuk sama dengan 0, nah, di sini kalian buat pemisalan P sama dengan cos X. Nah, setelah itu, kalian ganti semua cos X dengan P. Nah, di sini kan ada nilai cos X ya. Cos X-nya diganti dengan P. Pemfaktorannya berarti menjadi P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. P kuadrat min P min 2 sama dengan 0 itu dia merubah dari cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kalian faktorkan. Faktor dari P kuadrat min P min 2 itu hasil dari P min 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Lalu nanti P min 2 sama dengan 0 berarti P sama dengan 2. P tambah 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan min 1. Yang P ini kita gantikan lagi dengan cos. Berarti nilai cos X sama dengan 2 atau nilai cos X sama dengan min 1. Nah, dari sini kalian lihat mana yang memenuhi, apakah cos X sama dengan 2 atau cos X sama dengan min 1. Nah, yang tidak memenuhi itu berarti cos X sama dengan 2. Kenapa cos X sama dengan 2 tidak memenuhi? Ingat lagi aturan yang ada di sebelumnya di sini. Nilainya paling rendah adalah min 1 dan paling tinggi adalah 1. Berarti 2 dia tidak memenuhi. Nah, ingat di sini nilai min 1 minimumnya dan maksimumnya adalah 1. Nah, dari sini sehingga kita tahu nilai cos X sama dengan min 1. Kalian lihat di sudut-sudut trigonometri, sudut istimewa ya. Nilai untuk cos X yang nilainya min 1 berapa? Nilainya adalah 180 derajat. Berarti kalian masukkan X sama dengan 180 derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Ini 0 dikali 360 kan 0 tambah 180, maka hasilnya adalah 180 derajat.
derajat, berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Nah, kalian lihat di tabel sudut-sudut istimewa trigonometri, benar nggak sih nilai dari cos X atau cos 180 derajat nilainya adalah min 1. Karena nilai dari cos 180 derajat sama dengan min 1, maka dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Nah, di sini 180 derajat itu adalah nilai dari cos 180 derajat sama dengan min 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Kalian buktikan saja nilai dari cos 180 derajat. Benarkah hasilnya min 1? Jawabannya adalah benar. Berarti kalian sudah mengetahui himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian untuk 2 sin kuadrat X min 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Kalian lihat intervalnya, ini nilai X itu lebih besar sama dengan 0 derajat atau lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi nilai terkecilnya harus 0 derajat dan nilai terbesarnya harus 360 derajat. Nah, kalian buat persamaannya menjadi sama dengan 0. Ini kan udah sama dengan 0 ya. Berarti kalian tuliskan 2 sin kuadrat X min 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Kalian ingat lagi identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau mencari nilai dari sin kuadrat X, itu akan menjadi 1 min cos kuadrat X. Terus ini kenapa dirubah jadi identitas trigonometrinya? Karena di sini nilainya beda ya. Lihat, kalau untuk pemfaktoran itu dia nilainya harus sama. Kalau di sini dia cos, berarti di sini juga. Di sini cos, di sini juga harus cos. Jadi yang sin kuadrat ini kita rubah jadi cos kuadrat. Merubahnya itu menggunakan identitas trigonometri. Nah, sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Dari persamaan yang ini, kalian buat sin kuadrat X-nya jadi 1 min cos kuadrat X. Sehingga 2 kali 1 min cos kuadrat X min 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Min 9 cos X tambah 3 sama dengan 0-nya kalian masih tuliskan di bawah. Lalu di sini 2 kali 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. 2 dikali min cos kuadrat X sama dengan min 2 cos kuadrat X. Sehingga kalian dapat persamaan ini. Kalian tuliskan di sini min 2 cos kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 2 ditambah 3, 5. Berarti nanti dapat min 2 cos kuadrat X min 9 cos X tambah 5 sama dengan 0. Kita akan menghilangkan tanda negatifnya. Berarti masing-masing dikali dengan tanda negatif. Jadi nanti di sini hasilnya akan jadi tambah ya. Nah, 2 cos kuadrat X tambah 9 cos X min 5 sama dengan 0. Min 2 dikali dengan min jadi positif. Jadi 2 cos kuadrat X. Min 9 dikali negatif jadi positif. Jadi tambah 9 cos X. Plus 5 dikali negatif berarti jadi min 5. Jadi masing-masing semuanya dikali dengan negatif. Sehingga kita dapat persamaan 2 cos kuadrat X tambah 9 cos X min 5 sama dengan 0. Setelah itu kalian buat pemisalan, misal P sama dengan cos X. Jadi yang ada cos X-nya ini kalian rubah menjadi P. Berarti nilainya berapa? 2, tetap di sini tulis 2. Cos kuadrat X kalian rubah jadi P kuadrat. Di sini berarti negatif apa positif? Positif ya. Nah, berarti di sini positif 9P dikurangi 5. Berarti 2P kuadrat tambah 9P min 5 sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Kalian lihat di sini nih. Cos kuadrat X-nya kalian rubah jadi P. Di sini cos X-nya kalian rubah jadi P. Di sini ada 2P kuadrat tambah 9P dikurangi 5 sama dengan 0. Setelah itu kalian faktorkan. Ini pemfaktoran dari berapa sih? Didapat dari pemfaktoran 2P min 1 dikali P tambah 5. Kalian lihat perkaliannya. 2P dikali P berapa? 2P kuadrat. 2P ditambah 5 adalah 10P. Min 1 dikali P jadi min 1P. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Lalu nanti min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Sehingga pemfaktoran dari 2P kuadrat tambah 9P min 5 sama dengan 0 adalah 2P min 1 dengan P tambah 5 sama dengan 0. Nah, kenapa kalian 2P min 1 dikali P tambah 5 sama dengan 0? Kalian buat masing-masingnya. Di sini 2P min 1 sama dengan
0. Atau P tambah 5 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan 1 dibagi dengan 2, atau P-nya sama dengan setengah. Atau P tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini positif, pindah ruas, dia jadi negatif. Berarti P-nya sama dengan min 5. P ini kalian gantikan lagi nilainya ke dalam bentuk cos X. Berarti nanti cos X sama dengan min 5 dan juga cos X sama dengan setengah. Kalian lihat aturannya. Apakah min 5 masuk ke dalam nilai min 1 sampai dengan 1? Enggak ya, karena min 5 itu lebih kecil dari min 1, lebih kecil lagi. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Yang memenuhi berarti yang mana? Yang P sama dengan setengah. Sehingga cos X sama dengan setengah. Dari sini kalian pakai persamaan trigonometri. Untuk mencari cos itu alpha ditambah K dikali 360 derajat. Itu cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua berarti min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Kalian gantikan K-nya dengan 0. Sekarang 60 derajat. Ini dapat dari mana? Dapat dari nilai cos setengah. Kalian lihat nilai dari cos setengah berapa? 60 derajat. Atau cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti nanti 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Itu memenuhi. Selanjutnya, yang ini itu pakai cara yang kedua ya. Min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 dikali 1 berapa? 360. Berarti min 60 derajat ditambah 360 sama dengan 300 derajat. Yang memenuhi berarti 60 sama 300 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan juga 300 derajat. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih latihan soal yang sudah Bapak berikan. Kalian ikuti cara pengerjaannya dari apa yang sudah Bapak jelaskan dan juga tips pengerjaan soalnya. Nah, perlu diingat lagi untuk tips dan trik pengerjaan soal. Yang pertama, kalian harus buat dulu persamaan menjadi sama dengan 0. Selanjutnya, kalian faktorkan persamaan tersebut agar lebih mudah. Misalkan yang tadi ya, P sama dengan cos X. Lalu nanti kalian ganti semua cos X-nya dengan P pada persamaan trigonometrinya. Lalu kalian faktorkan persamaannya sehingga mendapatkan nilai faktornya. Lalu pilih nilai P. P-nya itu harus berada di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau ada yang lebih dari 1 itu tidak memenuhi. Kalau ada yang kurang dari min 1 berarti dia tidak memenuhi. Lalu kalian masukkan persamaan P sama dengan cos X-nya dari hasil pemfaktoran. Lalu kalian dapatkan nilai X dari persamaan trigonometri tersebut. Setelah itu kalian wajib menuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk nanti soal UAS itu insya Allah akan berupa soal pilihan ganda dari apa yang sudah Bapak ajarkan ke kalian. Jadi kalian perhatikan, kalian simak, dan kalian pelajari apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran dengan Bapak. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan Bapak juga mohon maaf pembelajaran menjadi tidak optimal karena Bapak tidak bisa menghadiri kelas. Karena sedang mengikuti PPG, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, kalian juga belajar dilancarkan, sekolahnya semangat, insya Allah kita akan secepatnya bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.